Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rohmatun Hasanah dengan NIM 33 2018 001 dengan rekan saya Mbak Mutiara Sari dengan NIM 33 2017 014. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang inovasi dalam organisasi matematika. Membicarakan tentang organisasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu inovasi dalam organisasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan organisasi? Menurut Rogers, organisasi itu adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Adapun syarat-syarat organisasi diantaranya yang pertama memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Dengan rumusan tujuan yang jelas akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas. Dalam suatu organisasi pastinya terdiri dari beberapa posisi yang semuanya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Meski memungkinkan adanya pergantian orang dalam suatu organisasi, namun untuk tujuan dan fungsi masing-masing posisi itu tidak berubah dan tetap pada tujuan organisasi. Yang ketiga, memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan. Dalam suatu organisasi, tidak semua posisi dalam organisasi memiliki kewenangan yang sama, dan dalam pengaturan kewenangannya diperjelas tentang tanggung jawab setiap posisi. Yang keempat itu memiliki aturan dasar atau aturan umum dan aturan khusus. Jadi biasanya untuk aturan dasar atau aturan umum itu biasanya tujuan, syarat susunan pengurusan, dan lain-lain. Nah, untuk aturan khusus itu biasanya perincian kegiatan, cara pembentukan pengurusan, dan lain-lain. Nah, biasanya dalam organisasi itu disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu untuk yang kelima, pola hubungan informal. Organisasi yang sangat ketat, penuh dengan birokrasi, kaku, dan sangat formal akan menghilangkan unsur manusiawi dalam kinerja antar anggotanya. Maka dalam suatu organisasi haruslah menggunakan pola informal dalam hubungan antar anggotanya untuk menghilangkan ketegangan dan bisa lebih akrab, namun tetap tanggung jawab satu sama lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang organisasi. Sedangkan pengertian dari inovasi sendiri, teman-teman pastinya sudah mengetahui inovasi itu apa. Jadi, inovasi itu adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat. Baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Lalu apa itu inovasi dalam organisasi? Inovasi organisasi dan inovasi dalam organisasi itu berbeda. Jika inovasi organisasi itu adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk dan jasa yang sudah ada. Sedangkan inovasi dalam organisasi adalah suatu hal yang baru berupa apapun yang terjadi di dalam suatu organisasi formal maupun organisasi informal. Jadi inovasi organisasi dan inovasi dalam organisasi itu berbeda. Inovasi organisasi itu singkatnya usahanya, sedangkan inovasi dalam organisasi itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu apapun yang baru yang terjadi. Kemudian untuk pembahasan kedua yaitu kepekaan organisasi terhadap inovasi. Jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi. Yang pertama itu adalah ukuran organisasi mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin besar ukuran organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang kedua, karakteristik struktur organisasi dengan dimensi-dimensi. Dimensi apa? Sentralisasi, kompleksitas, informalitas, dan keterbukaan. Jadi apa yang dimaksud dengan sentralisasi? Sentralisasi artinya kekuasaan dan kewenangan kontrol dalam organisasi dipusatkan pada beberapa orang tertentu. Sentralisasi mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi. Inovasi makin lambat diterima atau makin kecil kemungkinan organisasi itu menerima inovasi. Kemudian kompleksitas
Artinya adalah anggota-anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang tinggi tingkatannya, misalnya para sarjana. Makin berkualitas atau mempunyai bobot ilmu yang tinggi anggota organisasi itu, berarti organisasi itu makin kompleks. Kompleksitas mempermudah anggota organisasi untuk memahami inovasi, tetapi sukar untuk membuat kesepakatan menerapkan inovasi. Kompleksitas mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kemudian ada formalitas. Formalitas itu artinya organisasi itu mengutamakan ditaatinya aturan dan prosedur oleh anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas organisasi. Formalitas mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin formalitas suatu organisasi, makin kecil kemungkinan menerima organisasi. Kemudian ada keakraban hubungan antar anggota, yaitu eratnya hubungan interpersonal antara anggota organisasi. Keakraban hubungan antar anggota mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin akrab hubungan antar anggota, makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Lalu ada tambahan dalam kepekaan organisasi terhadap inovasi ini, yaitu kelenturan organisasi. Arti dari kelenturan organisasi ini adalah sejauh mana organisasi ini mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Kelenturan ini memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Jadi, kepekaan organisasi terhadap inovasi itu sangatlah penting. Untuk materi selanjutnya yaitu keputusan dalam organisasi dan proses inovasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Mutiara Sari dalam video kedua. Untuk teman-teman bisa melanjutkan melihat video kedua kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.